Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahidal Saharudin. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan penggunaan Teacher Aid. Dan pada part 3 ini kita akan membahas mengenai pengelolaan siswa. Yang pertama sebentar yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat denah kelas, kemudian bagaimana membuat grup dalam sebuah kelas, dan selanjutnya adalah mengisi kehadiran siswa. Kemudian dari kehadiran ini akan muncul sebuah grafik yang nantinya kita bisa kirim ke orang tua siswa. Kemudian pada saat mengabsen kita juga bisa membuat jurnal mengajar, sehingga ini sangat memudahkan untuk teman-teman guru. Oke, langsung saja kita menuju aplikasi Teacher Aid. Tapi sebelum melakukan pembahasan, bagi teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan subscribe jika pembahasan atau channel ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah tampilan Teacher Aid yang sudah kita import data siswanya, dan ini adalah nama-nama siswa yang sudah kita import. Kemudian untuk membuat denah kelas, pertama-tama teman-teman klik kelas mana yang ingin kita buat denahnya ya. Saya memilih kelas 3C untuk saya buatkan denah kelasnya. Kemudian setelah itu kita klik ini, logo atau gambar kursi ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik 3 titik ini, kemudian masuk di setting. Kalau tampilannya sudah seperti ini, maka teman-teman tidak usah merubah tampilannya. Kan tetapi kalau berbeda maka silahkan diubah seperti ini, menampilkan foto, menampilkan nama, dan seterusnya. Oke, kita klik OK saja. Kemudian yang di sini ini, jika tampilannya seperti ini di ujung ini adalah papan tulis, dan yang ke belakang ini adalah meja siswa. Artinya bahwa papan tulis ada di bagian sini dan meja siswa ada di bagian sini. Nah kalau kita mau merubah, misalnya kita mau ubah papan tulisnya ada di sini dan meja siswa ada di bagian sini, yang saya ini bundari ini, kita tinggal klik satu kali, maka akan terbalik posisinya. Oke, kita kasih kembali seperti semula. Kemudian untuk membuat denah kelas, kita klik yang ini, logo ini, klik salah kita klik yang ini, yang titik 3 ini, kemudian pilih load template. Kemudian teman-teman silahkan pilih yang mana sesuai dengan kondisi kelas kita. Yang pertama siswa duduk berdua, kemudian yang keempat duduk berempat, yang kedua duduk berempat, yang ketiga ini berbentuk U, dan selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, saya pilih yang ini. Oke, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ya, silahkan dilihat nih. Oke. Nah, untuk memasukkan data siswa ke dalam setiap kursi ini, maka kita hanya perlu mengklik di sini. Mengklik di sini. Oh, maaf, salah. Klik di sini, di bagian sini ya. Kemudian pilih tanda ini. Ini siswa, tanda siswa yang tambah, siswa plus tambah ini. Oke, kemudian kita masukkan namanya Muhammad Ramadan misalnya. Muhammad Dimaskui misalnya. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik lagi yang satunya, masukkan lagi Muhammad Fatir misalnya.
namanya seperti ini. Nah teman-teman, jika teman-teman memasukkan foto dalam profil siswa, maka foto siswa akan muncul di bagian sini ya. Kemudian lanjut, di belakangnya kita pilih ini Arif Mubarak misalnya, lanjut. Nah silahkan teman-teman lanjutkan sendiri ya sampai dana kelas kita selesai. Kemudian misalnya dana yang disediakan di sini itu lebih ya, misalnya di sini seharusnya tidak ada kursi di sini karena lebih, maka kita tinggal klik, kemudian pilih ini minus kursi, maka kursinya akan terhapus. Nah kalau misalnya kursinya kurang, bagaimana caranya? Kita tinggal klik di sini, kemudian pilih tambah kursi. Bisa juga di sini tambah kursi. Oke, sangat sederhana sekali. Kemudian kita akan lanjut membahas bagaimana cara membuat grup. Nah pertama silakan klik kelasnya yang teman-teman ajar, yang kalian ingin buat grup di dalam kelas tersebut. Kemudian klik icon grup ini yang 3 orang ini, silakan diklik. Kemudian silahkan pilih ini. Nah yang pertama kita klik reset by number of groups. Ini yang pertama kalau kita ingin membuat grup berdasarkan jumlah grup. Misalnya ini saya tadi klik 2, maka grup yang muncul cuma 2 dan nama-nama siswa otomatis terinput di dalam grup ini ya. Saya ulang, misalnya yang pertama ini saya mau bikin 4 grup saja misalnya, maka langsung ini secara otomatis nama-nama siswa akan muncul secara otomatis dalam 4 grup. Nah yang kedua ini kita membuat grup berdasarkan jumlah anggota grup. Misalnya dalam satu grup misalnya anggotanya 6 misalnya, maka akan terbagi seperti ini langsung ya. Oke. Kemudian kita juga bisa memasukkan grup secara manual, misalnya ini. Nah kemudian kita bisa memasukkan nama siswa sini ya, atau kita ya bisa memasukkan nama siswa di sini. Oke. Tapi saya harus hapus dulu nama siswa di sini satu biar ada yang bisa saya masukkan di situ. Hapus, kemudian add di sini sisa satu, kan sisa satu yang tersisa, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan membuat atau mengabsen di dalam kelas. Kita akan mengabsen siswa kita. Nah yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus klik kelas yang kita ajar saat itu, kemudian silahkan klik tanda centang ini ya. Jadi yang pertama tadi, yang ini tadi, yang kurs ini adalah tombol untuk membuat dana kelas, ini membuat grup, ini untuk membuat daftar nilai, nanti kita bahas ini. Yang ini untuk, yang centang ini untuk membuat atau mengabsen siswa. Silahkan klik ini, kemudian langsung lihat tombol ini. Tombol ini bisa saja berada di atas ini, tergantung HP teman-teman ya. Jadi silahkan cari tombol ini dan klik, maka seperti ini. Hari ini adalah tanggal 30 Juli. Kemudian default kita saat pengaturan awal aplikasi ini adalah hadir ya, hadir. Jadi semua siswa yang di sini hadir. Sekarang kita tinggal pilih yang mana alfa misalnya. Misalnya ini yang nomor 2 Muhammad alfa misalnya. Kita tinggal klik pilih alfa. Kemudian ini Jabal Nur misalnya izin, klik izin. Kemudian Faiz misalnya terlambat, pilih terlambat. Ini misalnya Al-Gaza sakit misalnya, maka seperti itu ya.
Nah, kemudian bagaimana misalnya kalau kemarin kita lupa mengabsen misalnya. Nah, teman-teman tinggal klik ini, terus pilih tanggalnya. Nah, misalnya kemarin tanggal 29 oke, maka datanya akan tampil di sini karena tanggal 30 lebih baru dibanding tanggal 29. Datanya semakin lama datanya, maka akan semakin bergeser ke sini, ke sebelah kanan kita kalau kita menghadap ke laptop, ya. Jadi misalnya Muhammad Fatir misalnya, Alfa misalnya, Alfa, kita pilih Alfa. Kemudian Muhammad ini misalnya izin, misalnya ini terlambat, ini Alfa juga misalnya, seperti ini, ya. Kita isi lagi agar data kita banyak. Tanggal 29 misalnya, tanggal 28 misalnya. Pilih saja terlambat, hadir. Nah, di sini terlambat, Alfa, izin misalnya. Ya, satu lagi, kita buat satu lagi. Tanggal 25 misalnya. Klik, sakit, terlambat, sakit misalnya. Oke, cukup ya. Nah, ini dia tampilan absensi kita, ya. Tampilan absensi kita. Kemudian setelah mengabsen, guru juga bisa membuat jurnal mengajar, ya, jurnal mengajar. Oke, jadi kita tinggal klik ini. Maka teman-teman guru silahkan pilih lesson notes, ya. Nah, misalnya tanggal 25 tadi kita mengajar apa? Tanggal 25 kemarin kita mengajar apa? Misalnya kita mengajar gerak lokomotor misalnya. Gerak lokomotor. Kemudian di tanggal 27 misalnya kita mengajar gerak non lokomotor. Kemudian di tanggal 29 kita mengajar gerak manipulatif misalnya. Gerak manipulatif. Kemudian yang tanggal 30 misalnya gabungan gerak lokomotor dan manipulatif. Oke, teman-teman, ya. Silakan pilih ini. Ini tersimpan secara otomatis. Oke. Maka tampilannya seperti ini, ya. Kemudian misalnya bagaimana kalau misalnya tanggalnya salah, atau ya tanggalnya salah, kita klik saja di sini. Hanya tanggal 28 ini seharusnya bukan tanggal 28, ya. Maka kita bisa pilih ini, change date, ya, change date. Kita juga bisa menghapus ini, bisa menghapus juga absensi kita. Misalnya absennya salah, kita bisa hapus. Nah, kalau kita mau merubah date-nya, tinggal kita change date. Misalnya tanggal 24 misalnya. Oke. Nah, seperti ini cara membuat atau mengabsen, dan cara membuat jurnal guru. Ini dia jurnal guru tadi. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat bagaimana sih
persentase kehadiran ini. Jadi kita bisa melihat grafik persentase kehadiran siswa kita. Nah, teman-teman silahkan klik di atas ini, maka akan tampil persentase kehadiran siswa kita. Nah ini tadi bulan Juli, persentasenya banyak nih ya, ada beberapa, teman-teman bisa lihat, hadir 89%, alfa 3%, terlambat 4%, sakit 2%, dan izin 2%. Nanti ini, data ini bisa kita screenshot, kemudian kita kirimkan atau kita buat laporan seumpama ada pengawas sekolah ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan part 3 Teacher ID ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan silahkan di share ke teman-teman guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.